Oh biasanya. Biasanya otomatis nyambung atau enggak? Kalau otomatis oh, ini dari kamera aja. Enggak ya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan limpahan yang banyak, yang kalaulah kita hitung nikmat tersebut maka kita tidak mampu untuk menghitungnya. Maka sungguh kita sangat layak dan betul-betul sangat layak untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas itu semua. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umatnya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kembali kita pada pagi ini akan melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa, buah karya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, antara doa dan takdir. Kita masih dalam pembahasan seputar doa, yang doa memiliki pengaruh yang sangat luar biasa pada penentuan takdir kita, pada penentuan takdir seorang hamba. Namun doa itu merubah suatu takdir kepada takdir lain, ya, tentunya dipengaruhi oleh kekuatan doanya. Ketika kekuatan doa itu adalah kekuatan yang sangat bagus, yang luar biasa, maka dia akan merubah pada takdir kepada takdir yang lain, dari satu takdir kepada takdir yang lain. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika terjadi ta'un, wabah ta'un, ya, suatu penyakit di negeri Syam, maka beliau memerintahkan untuk pergi ke rumah masing-masing dan tidak keluar. Maka ada yang mengatakan bahwa hal itu bukankah merupakan tindakan lari dari takdir? Maka Umar bin Khattab mengatakan, nafara min qadarillahi ila qadarillah. Dia lari, kita pergi dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lainnya. Maka demikianlah bahwa suatu perubahan takdir juga adalah takdir, dan kita merubah takdir, berusaha untuk kepada takdir yang baik dengan kita menjadikan doa kita doa yang berkualitas, doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hal itu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa doa itu akan kuat dengan pengaruh yang tiga, karena doa itu seperti senjata bagi seorang muslim. Al-ad'iyatu wa ta'awudzat bimanzilatis silah. Bahwasanya doa dan permohonan perlindungan itu seperti as-silah, seperti senjata. Yang senjata itu memiliki fungsi tidak hanya disebabkan karena
dirinya semata yang tajam, melainkan senjata itu akan memiliki fungsi yang luar biasa, fungsi yang sempurna ketika disempurnakan dengan faktor-faktor lainnya. Famata kana silahu silahan tamman, kapan senjata itu adalah senjata yang sempurna, kemudian dibarengi dengan wasa'idu sa'idun qawiyun, pemegang senjata dia adalah pemegang yang kuat, ya maka senjata itu tidak hanya dipengaruhi oleh dirinya semata, tetapi juga dipengaruhi oleh siapa yang memegangnya. Kalau pemegangnya adalah orang yang kuat, orang yang pandai menggunakan senjatanya, maka dia memiliki fungsi yang sangat bagus. Wal mani'u mafqudun, juga penghalangnya tidak ada. Jadi sudah tidak ada penghalang, senjatanya kuat dan yang memukulkan atau yang memegangnya adalah senjatanya tajam dan yang memegangnya adalah orang yang kuat. Maka tentunya objeknya akan pasti kena dan dengan maksimal. Demikianlah doa juga. Doanya adalah doa yang baik, doa yang bagus, yang berkualitas. Kemudian yang berdoanya adalah orang yang juga memiliki kualitas yang baik dan ternyata juga tidak ada penghalangnya, maka doanya akan terkabul dan Allah Subhanahu wa taala ijabah. Lalu doa tersebut, kembali kita katakan bahwa semakin doa tersebut adalah doa yang berkualitas, maka doa itu memiliki pengaruh kepada takdir, memiliki pengaruh kepada harapkan kebaikan dari yang Allah tentukan. Maka suatu hal yang keliru disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang yang berprasangka bahwa doa itu tidak memiliki pengaruh apapun terhadap takdir. Ya. Annal mad'uwa bihi in kana qad quddira lam yakun buddun min wuqu'ihi. Bahwasanya ya, sesuatu yang kita berdoa untuknya itu ya dia akan pasti terjadi, da'a bihil abdu aw lam yad'u. Ya, apakah seorang hamba itu berdoa ataukah tidak? Artinya kalau sudah ditakdirkan, ya ini pemahaman kelirunya ya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pemahaman kelirunya ada orang yang mengatakan bahwa sesuatu kalau sudah menjadi takdir itu pasti terjadi kalau ditakdirkan terjadi. Apakah seorang hamba itu berdoa ataupun tidak berdoa? Iya. Artinya berdoa untuk menolak tersebut, hal yang seumpamanya seseorang ditimpa musibah sakit. Maka sakit ini adalah hal yang menimpanya dan itu adalah sebuah takdir. Maka orang tersebut mengatakan bahwa engkau mau berdoa seperti apapun, dia sudah ditakdirkan ya, tambah parah, maka tidak akan pengaruh doamu. Ya. Maka ini satu hal pemahaman yang keliru seseorang yang memahami demikian. Wa illam yakun qad quddira lam yaqa sawa'un sa'alahu al-'abdu aw lam yas'alhu. Atau kalau memang ditakdirkan tidak terjadi, maka tidak mungkin terjadi. Ya. Dia memohon seperti apapun kepada Allah atau dia tidak memohon, kalau Allah mentakdirkan tidak terjadi maka tidak akan terjadi. Sehingga pemahaman ini kenapa keliru? Karena seseorang ketika kuat pemahamannya semacam ini, maka dia akan selesai dari meminta kepada Allah. Dia tidak akan lagi berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah untuk sesuatu. Kenapa? Karena dia akan berpikir, ya sudah, kita akan berjalan sesuai dengan takdirnya. Ya, kita mau doa semacam apapun, kalau takdirnya tidak demikian, maka tidak akan terjadi demikian. Maka ini adalah pemahaman yang keliru.
Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seandainya seseorang berpemahaman demikian, maka hal ini yujabu ta'tila jami'al asbab. Ya, hal semacam ini, pemahaman semacam ini memiliki konsekuensi membatalkan semua hal-hal yang berkaitan dengan sebab musabbab. Ya. Artinya melakukan sesuatu itu tidak memiliki kaitan dengan musababnya, ya, dengan musababnya tidak ada kaitannya. Sebagai contoh, ya. In kana asy-syab'u war-riyu qad quddira laka fala budda min wuqu'ihima. Ini kalau sesuai dengan pemahaman yang tadi di awal, ya. Contoh nih bahwa itu adalah suatu kekeliruan dan keliru secara logika pun, bahkan keliru secara logika pun, logika manusia itu keliru hal demikian, bahwa tidak ada pengaruhnya antara sebab musabab, ya. Dan di antara sebab yang paling kuat adalah doa. Sebagai contoh, in kana asy-syab'u war-riyu qad quddira laka fala budda min wuqu'ihima. Seandainya kenyang dan selesai dari dahaga, ya, itu suatu hal yang sudah ditakdirkan untukmu, maka itu pasti terjadi. Artinya pasti akan merasa kenyang. Akal ta'au lam ta'kul, apakah engkau makan maupun enggak makan, pasti kenyang kalau sudah takdir, ya. Wa illam yuqaddar lam yaqa'a akal ta'u lam ta'kul. Atau kalau tidak ditakdirkan engkau kenyang, engkau memiliki takdir bahwa engkau tidak akan kenyang, maka tidak akan kenyang. Akal ta'u lam ta'kul, engkau makan maupun enggak makan. Kira-kira hal ini bisa kita terima tidak? Makan tentu tidak. Akal sehat tidak akan menerima. Ya, orang kenyang itu ya kalau makan. Dan dia tidak akan merasa kenyang kalau makan, kalau enggak makan. Ya. Maka seakan pemahaman yang tadi di awal itu seperti ini. Dia mengatakan bahwa doa itu tidak ada pengaruhnya kepada takdir. Ya, kalau sudah ditakdirkan terjadi, mau doa maupun tidak doa, maka tidak mungkin, maka pasti akan terjadi. Atau ditakdirkan tidak mungkin terjadi, mau doa maupun tidak doa, ya pasti tidak akan terjadi. Kata dia demikian. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, membantah bahwa pemahaman semacam ini memiliki konsekuensi membatalkan, ya, sebab musabab. Ya. Kemudian contoh yang lain kata beliau, in kana al-waladu qad quddira laka fala budda minhu. Kalau memiliki seorang anak itu sudah menjadi takdirmu, maka pasti itu terjadi wuti'at az-zaujah aw lam tuta'. Ya. Apakah engkau menggauli istri maupun enggak? Kalau sudah ditakdirkan punya anak, pasti punya anak. Kata beliau demikian. Apakah benar yang demikian? Ya tentu tidak. Kalau memang ditakdirkan memiliki anak, maka harus diambil juga sebab untuk bisa memiliki anak. Apa itu? Di antaranya adalah ya menggauli istri. Ya, tidak mungkin kita mengatakan dia akan punya anak karena takdirnya punya anak, kemudian dia nggak mau nikah. Ya bagaimana dia mau punya anak, nikah saja nggak mau? Tidak mungkin. Itu satu hal yang secara akal logika saja itu tidak masuk. Wa hal yaqulu hadza aqilun aw adamiyun, kata beliau. Apakah ada orang yang mengatakan demikian? Itu orang yang sudah ditakdirkan kenyang, mau makan gak makan pasti kenyang. Sudah ditakdirkan punya anak, mau nikah mau gak nikah, mau berhubungan badan dengan istrinya atau enggak, pasti punya anak. Apakah orang yang memiliki akal sehat berpikiran demikian? Tentu tidak mungkin.
Bahkan hewan pun, kata beliau, bahkan hewan pun dia ketika memiliki dia memiliki keturunan, maka dia akan melakukan hubungan badan antar sesamanya. Itu hewan saja demikian. Ya. Apalagi seorang manusia harusnya memiliki pemikiran yang tidak demikian. Ya. Kemudian ada pemahaman yang lainnya, kata beliau, bahwa mereka mengatakan al-ishtighalu bid-du'a min babi ta'abbudi al-mahdi. Ya, bahwasannya seseorang menyibukkan diri dengan doa itu merupakan bagian dari ibadah murni. Yuthibullahu alaihi da'i, yang Allah kasih pahala kepada orang yang berdoa tersebut, min ghairi ayyakuna lahu ta'thirun fil matlubi, tanpa ada dampak kepada apa yang dia minta, apa yang dia doakan. Yang kedua ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini seakan lebih cerdas, seakan-akan. Ya. Dan dia mengatakan bahwa doa itu ya dia merupakan ibadah. Ya, bahkan ya jelas ya, ad-du'a huwal ibadah, dia ibadah. Allah kasih pahala terhadap ibadah doa tersebut. Ya. Tetapi ingat, kata mereka, bahwa doa-doa yang dipanjatkan itu tidak akan punya pengaruh kepada apa yang diminta, kepada apa yang didoakan. Jadi kalau seandainya seseorang berdoa kepada Allah meminta kesehatan, doanya itu dapat pahala, tetapi nggak akan pengaruh ya dia dapat sehat atau enggak. Nggak akan pengaruh. Ya. Artinya apa? Ya sehat dan tidak itu akan sesuai dengan takdirnya sendiri dia. Ya. Ini pemahaman keliru yang kedua. Sekali lagi ini pemahaman keliru yang kedua. Wala farqa 'inda hadha al-mutakais baina ad-du'a wa baina al-imsaki anhu bil qalbi wal lisan fi at-ta'thir fi husul al-matlub. Sehingga konsekuensinya orang yang berpemahaman semacam ini itu sama saja dia ya nggak ada bedanya antara dia berdoa kepada Allah atau tidak berdoa terhadap apa yang dipanjatkan untuk doanya. Nggak ada. Ya mau doa nggak doa, ya kalau sudah ditakdirkan sehat ya sehat, ya kalau sudah ditakdirkan nggak sehat ya nggak akan sehat. Hanya saja doanya itu berpahala. Kalau pemahaman yang pertama itu seakan-akan ya kan ya sudah nggak usah doa, orang nggak ada faidah apa-apa, nggak ada manfaat apa-apa untuk doa dari doa itu, ya tidak pahala dan tidak juga pengkabulan, karena semua akan berjalan sesuai dengan takdir. Kalau yang kedua masih mending, doa itu ya diperbanyak, ya dia nilai ibadah, tetapi tidak memiliki pengaruh kepada pengkabulan. Semua berjalan sesuai dengan takdir, tapi doanya berpahala karena dia adalah ibadah. Ya, kata sebagian yang lain. Ya, dan ini adalah pemahaman juga yang keliru. Pemahaman yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa balid doa alamatun mujarradatun. Doa itu adalah semata-mata hanya sebatas tanda. Tanda akan apa? Tanda akan sesuatu itu akan berjalan sesuai dengan takdir, itu akan berjalan sesuai dengan yang didoakan. Soalnya minta kesehatan, maka doa minta kesehatan ini menjadi tanda bahwa dia akan dikasih kesehatan. Ya. Dia hanya semacam tanda. Tapi ada pengaruh kepada takdir kesehatannya? Enggak ada. Hanya itu bagian dari tanda saja. Seperti halnya kata beliau, ya sebelum hujan adanya awan mendung. Itu awan mendung itu tanda akan turun hujan. Tanda akan turun hujan. Tapi nggak ada pengaruhnya.
kepada doa, ya. Tidak ada pengaruh apapun kepada doa, hanya dia semacam sebatas tanda semata. Dan yang terakhir ini, demikianlah pemahamannya akan berjalan, bahwa hukmu ta'at ma'at thawab itu seperti itu. Antara ketaatan dengan pahala itu semacam itu. Jadi seseorang melakukan ketaatan itu, dia merupakan tanda dia akan mendapatkan pahala gitu. Ya. Wal kufra wal ma'asi ma'al iqab. Demikian juga kekufuran dan kemaksiatan bersama dengan bersama dengan siksaan. Maka itu juga, maksiat dan kekufuran itu adalah tanda bahwa dia akan dikenai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. La annaha asbabun, dan itu bukan menjadi sebab. Jadi orang diazab itu bukan disebabkan karena maksiat, bukan. Tetapi maksiat itu tanda kalau dia akan diazab. Ya. Jadi nggak ada alaqah, nggak ada kaitan sebab musabab. Ya. Ini 3 pemahaman yang keliru yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah antara doa dengan takdir. Ya. Mereka intinya mengatakan bahwa doa itu nggak ada pengaruh apapun kepada takdir, sehingga mau dipanjatkan atau tidak dipanjatkan ya tadi beragam. Ada yang tidak pengaruh kepada pahala, ada yang pengaruh hanya dapat pahalanya saja tetapi tidak pengaruh juga kepada doa. Ada yang mengatakan ya nggak ada pengaruh, hanya dia sebatas tanda. Ini semua adalah hal yang keliru, dan kata beliau was-sawabu, yang benar, annaha huna qisman thalithan, ada jenis yang ketiga, ghairu ma dzakarus wa huwa anna hadzal muqaddar quddira bi asbabin. Kata beliau yang benar bahwasannya takdir itu ditakdirkan karena ada sebab. Ya. Takdir itu ditakdirkan karena ada sebab. Seseorang ditakdirkan masuk neraka ya karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Dia bermaksiat kepada Allah. Seseorang ditakdirkan masuk surga karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Dia melakukan ketaatan kepada Allah. Seseorang ditakdirkan sehat, kenapa? Sebabnya karena dia menjaga kesehatannya. Ya. Seseorang ditakdirkan sakit karena dia sebabnya diantaranya adalah ya, kurang menjaga kesehatan, dan lain sebagainya. Dan semua berjalan sebab dengan musabab. Ya. Berarti kita melawan takdir? Tidak, kita tidak melawan takdir. Kenapa? Karena kita tidak tahu takdir kita juga apa. Ya, kita setelah ini ditakdirkan apa kita tidak tahu, tetapi kita bisa memilih. Allah kasih bekal akal kepada kita. Umar bin Khattab memberikan gambaran, contoh. Ada orang si penggembala dihadapkan kepada ladang. Yang satu adalah ladang yang subur, penuh dengan rerumputan. Maka si penggembala itu masukkan gembalaannya ke sana semua. Dan masuknya gembalaan ke sana itu adalah sebuah takdir. Kemudian ada ladang yang kedua, yang itu adalah ladangnya tandus, nggak ada rumputnya, dan dimasukkan ke sana. Caca, tolong. Yang kedua, ladangnya tandus, nggak ada rumputnya. Mas, nggak ada rumputnya. Kemudian orang itu masukkan gembalaannya ke ladang yang kedua yang tandus, nggak ada rumputnya. Maka itu juga takdir. Tapi sebelum itu terjadi kan kita tidak tahu. Kita bisa memilih. Kita milih yang mana? Ladang pertama yang subur, penuh rumput, atau ladang yang kedua yang kan? Dan ketika kita pilih yang pertama itu takdir. Kalau kita pilih yang kedua itu juga takdir. Tapi sebelum itu terjadi kita
kita ini punya akal yang kita bisa memilih mana yang terbaik untuk kita lakukan untuk diri kita, untuk gembalaannya kalau dalam contoh tersebut. Wa min asbabihi ad-du'a, dan di antara sebab itu adalah doa. Kalau di sini enggak ganggu, ya. Kalau di sini enggak ganggu. Dan di antara sebab adalah doa. Falam yuqaddar mujarradan an sababihi, sehingga tidak akan ditakdirkan sesuatu itu terlepas dari sebab. Ya. Takdir itu akan berkaitan erat dengan sebab. Seseorang melakukan apa akan ditakdirkan apa. Ya. Dan kita ingat bahwasannya di antara sebab yang kuat adalah doa. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan fad-du'a'u min aqwal asbab. Dan doa adalah termasuk di antara sebab yang paling kuat yang mempengaruhi takdir. Sehingga kemarin kita baca hadis. Kemarin kita baca hadisnya bahwasannya ya, antara doa dan takdir itu dia akan bertarung sampai hari kiamat. Ad-du'a ya'talijani ila yaumil qiyamah. Dia akan bertarung sampai hari kiamat. Ya, mana nanti yang lebih kuat? Ya, kalau doanya doa yang kuat berkualitas, maka akan mempengaruhi takdir itu. Yang tadinya mungkin ditakdirkan buruk, kemudian kita berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan dan kualitas doa yang kuat, maka berubah takdir itu. Dan perubahan takdir adalah takdir. Ya, dan perubahan takdir adalah takdir. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menyalahkan takdir. Saya seperti ini ya karena sudah takdir Allah. Ya kalau itu sudah berlalu. Dan kita kalau takdirnya adalah hal yang buruk, kita memohon perlindungan dari Allah dari hal itu. Dan kalau itu adalah perbuatan maksiat, nggak bisa saya dulu nggak sholat ini karena sudah jadi takdir. Iya sudah jadi takdir, tapi mohonlah ampun karena saat itu antum memiliki pilihan mau sholat ataukah tidak. Tetapi antum memilih seumpamanya untuk tidak sholat, maka berdoalah atas kesalahan itu. Tidak bisa kita kemudian menyalahkan takdir. Saat ini untuk di masa mendatang, kita tidak tahu takdir kita apa, tetapi kita dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Sehingga ketika kita memilih yang baik, maka itulah takdir kita. Sehingga Nabi SAW menyebutkan fakullun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya akan dimudahkan ya, untuk apa dia diciptakannya. Artinya dia ditakdirkan dengan takdir apa, maka semuanya akan dimudahkan untuk mengarah ke sana. Kalau dia memilih yang baik, maka Allah berarti mudahkan memilih yang baik tersebut yang menjadi takdirnya. Tapi kalau sebaliknya, na'udzubillah, maka itulah menjadi takdir dia dan itu atas dasar pilihan dia. Oleh karenanya ya, seseorang mendapatkan konsekuensi dari ketaatan, dari maksiat yang dilakukan, dan mendapatkan surga dari ketaatan yang dia lakukan. Kenapa? Karena apa yang dilakukannya menjadi sebab terhadap hasil di akhirnya. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Umar bin Khattab, sahabat tentunya orang yang paling faham dengan hal ini. Mereka tidak berpangku tangan dari memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang sangat beriman, percaya penuh dengan takdir. Tetapi realitanya mereka bukanlah orang-orang yang berpangku tangan dari memanjatkan doa. Kenapa? Karena mereka faham bahwa doa ini menjadi sebab yang sangat kuat terhadap terjadinya takdir kita di masa mendatang.
sehingga mereka melakukan doa dengan penuh pemenuhan syarat dan adab-adab dalam doa sehingga doanya berkualitas. Ya. Umar bin Khattab mengatakan, lastum tunsaruna bikathrah. Kalian ini ditolong bukan karena banyaknya. Wa innama tunsaruna minas sama. Melainkan kalian ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa-doa yang dipanjatkan. Sehingga Allah turunkan pertolongan dari langit. Sehingga mereka, Umar bin Khattab menegaskan kepada kita bahwa doa itu memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pertolongan Allah atas kita. Tidak kemudian berpikir berpangku tangan bahwa ya Allah ini akan tolong kita karena itu sudah menjadi takdir. Kita mau doa seperti apapun yang gak akan pengaruh kepada pertolongan Allah kepada kita karena Allah sudah memberikan takdir kita akan ditolong. Tidak. Mereka terus memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dan Allah kasih pertolongan itu. Dalam riwayat lain, Umar bin Khattab juga mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a. Fa idza ulhimtumud du'a fa innal ijabah ma'ah. Sungguh aku tidak berusaha memohon kepada Allah untuk agar doa-doaku diijabah. Ya Allah, jawablah doa-doa saya. Enggak minta kepada Allah agar diijabah. Tetapi yang dia minta kepada Allah adalah agar Allah mengokohkan dia untuk berdoa. Agar mengokohkan dia untuk berdoa. Berarti doa ini memiliki pengaruh sehingga Umar bin Khattab meminta kepada Allah agar dikokohkan dalam doa. Kita lihat yang dimintanya saja supaya dia dikokohkan di atas doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Umar faham betul bahwa doa itu memiliki pengaruh besar kepada takdirnya. Sehingga terus memohon kepada Allah agar dikokohkan di atas doa. Kemudian idza ulhimtumud du'a fa innal ijabah ma'ah. Karena Allah kalau sudah mengokohkan kepada kita ini doa, maka sungguh jawaban doa itu sudah satu paket. Ya pasti Allah, artinya kalau doanya berkualitas maka pasti Allah akan kabulkan. Ya, doanya tidak ada penghalangnya dan lain sebagainya, sebagaimana yang kemarin kita bahas tentang hal-hal yang menjadikan doa itu berkualitas. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi adalah sikap bagaimana para sahabat memahami doa dengan takdirnya, maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara sebab dengan musabbab, antara takdir itu disebabkan oleh perilaku sebelumnya. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Jadi ada kaitan antara doa dengan ijabah. Allah Subhanahu wa taala menyebut, ud'uni, berdoalah kepada aku, astajib lakum, saya akan jawab untuk kalian. Berarti ada kaitannya antara doa dengan ijabah. Bukan doa ini enggak ada pengaruhnya apapun untuk takdir kita. Nah, ada pengaruhnya. Buktinya Allah mengatakan dan memerintahkan kita untuk berdoa. Dan Allah akan memberikan jawaban. Padahal kan kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Tetapi kita dibekali akal yang baik, akal yang sehat, sehingga kita bisa memohon kepada Allah yang terbaik. Dan memohon kepada Allah yang terbaik adalah bagian daripada sebab yang kita lakukan. Berdoa kepada Allah adalah bagian daripada sebab yang kita lakukan, dan itu adalah sebab yang paling kuat, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nabi SAW menyebutkan juga dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka. Maka murkanya Allah berkaitan dengan perilaku hamba sebelumnya. Kalau dia hambanya ini enggak mau minta sama Allah, Allah murka. Demikian sebaliknya, keridhaan Allah juga dipengaruhi oleh sebab berupa perilaku hambanya sebelumnya.
Kalau dia melakukan ketaatan, Allah ridho. Kalau dia tidak melakukan ketaatan, maka Allah murka. Berarti ada sebab musabab. Dan bahkan Nabi SAW menyebutkan sebab di sini adalah dengan secara tegas bahwa doa, minta kepada Allah, permohonan, bermunajat. Ya. Karena munajat, doa kepada Allah itu bagian dari sebab, dan sebab yang paling kuat atas terjadinya suatu takdir. Wa qad rattaballahu subhanahu husula al-khairat fid dunya wal akhirah wa husula syurura fid dunya wal akhirah fi kitabih 'ala al-a'mal. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa terjadinya kebaikan dunia dan akhirat, juga terjadinya keburukan dunia dan di akhirat itu bergantung kepada amal perbuatan. Berarti sebab musabab itu sesuatu yang ada di dalam sunatullah ini. Dan di antara sebab yang kuat sekali lagi adalah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua banyak ayat-ayat yang menjadikan dalil bahwa perilaku seseorang itu mempengaruhi, menjadikan sebab apa yang Allah berikan untuknya, apa yang Allah takdirkan untuknya. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita bahas dalam pembahasan antara doa dengan takdir. Maka kita simpulkan bahwa doa itu memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap adanya takdir yang ditakdirkan untuk kita. Dan kita dibekali oleh akal. Sebagai manusia kita dibekali dengan akal, dan dengan akal kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Dan dengan kita memilih yang baik, maka Allah berikan takdir kepada kita yang baik. Taib, demikian yang kita bahas. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan hati kita, lapangkan hati kita, dada kita untuk bisa menerima dan memahami apa yang kita bahas di pagi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.